Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Ainunisa dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak Muhammad Soleh MPD, mata kuliah pengembangan dan analisis. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang masalah dan kendala pelaksanaan kurikulum di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih kurikulum itu. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Jadi, suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006, serta sesuai dengan pengembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan teknologi seperti yang digariskan dahulu negara. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Masalah-masalah apa aja sih yang terjadi tentang kurikulum di masa pandemi COVID-19 ini? Pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh pada anak di Indonesia selama pandemi dinilai masih belum berjalan secara optimal. Ada beberapa hal yang dinilai menjadi kendala, terutama mengenai akses internet. Hal tersebut terjadi karena beberapa daerah Nusantara belum memiliki akses internet, bahkan listrik. Kemudian, masalah kemampuan orang tua dalam mendampingi anak-anak di rumah, jadi masih kurang. Karena banyak mama dan papanya yang belum mengerti tentang pendidikan saat ini. Permasalahan yang muncul selama belajar dari rumah di era COVID-19 ini perlu diperhatikan dari berbagai pihak agar dapat diatasi sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan secara utuh, yaitu 1. Banyak anak tak sekolah karena pandemi. Berdasarkan data tersebut, masih banyak siswa yang tidak sekolah atau tidak belajar dari jarak jauh. Hal ini karena beberapa daerah masih kendala akses listrik, internet, dan belajar daring. 2. Handphone bergantian dengan adik atau kakaknya. Contohnya, jika anak ini tidak mempunyai handphone, maka orang tua tersebut meminjamkan HP-nya kepada si anak tersebut. Tetapi, jika ada pembelajaran yang jamnya sama, maka salah satu dari anak tersebut harus mengalah tidak mengikuti pembelajaran online di kelasnya. 3. Orang tua mereka rata-rata bekerja. Jadi, selama anaknya sekolah, mamanya bekerja, jadi susah untuk masuk ke kelas online. Nah, untuk orang tuanya yang bekerja harus gimana? Sedangkan anaknya tidak memiliki handphone.
Nah, guru tersebut harus memberikan kelonggaran waktu hingga malam. 4. Laptop tidak ada. 5. Jaringan internet plus kuota tidak ada, dan listrik menjadi ciri khas metode PJJ. Jadi jika kuota tidak ada atau kuotanya habis, kita tidak mengikuti pembelajaran. Solusi apa sih yang harus dilakukan untuk pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini? Bidang pendidikan sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit karena wabahnya pandemi COVID-19. Dikarenakan seluruh instansi pendidikan menutup kegiatan belajar mengajarnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hampir 1,3 miliar siswa diharuskan belajar di rumah, sehingga perlu dicarikan solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan tersebut. Solusinya apa? Nah, 1. Guru harus lebih kreatif, yaitu guru-guru yang kini sudah mulai kreatif dalam menyuguhkan konten pembelajaran. Kreativitas tersebut diharapkan bisa menghasilkan konten belajar yang bermutu untuk anak-anak. Meski begitu, Momon mengatakan ada pendidikan karakter, pembiasaan baik, praktek, keterampilan yang mungkin tidak akan ditemukan saat PJJ. 2. Pembelajaran yang seharusnya tatap muka di sekolah, sekarang kita bisa bertatap muka secara offline atau online, melalui aplikasi WA, Zoom, Google Meet, ataupun kita membuat video yang menarik untuk menjelaskan materi kepada siswa. 3. Home visit. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajaran mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Jika melakukan home visit, bisa dijalankan satu rumah 5 siswa dan belajarnya hanya cukup 2 mata pelajaran saja. 4. Memberikan jadwal tugas malam hari untuk kegiatan esoknya, agar orang tua tahu tugas yang dikerjakan anaknya apa saja. Jadi, guru tersebut harus memberikan jadwal malam untuk pelajaran esok. Jadi, anak tersebut bisa mengerjakan besok paginya. Gitu. Kesimpulannya adalah kurikulum merupakan kegiatan yang disajikan di sekolah berupa instrumen, rangkaian materi belajar yang telah disusun, dan seperangkat rencana yang berisi pengalaman belajar bagi pelajar atau anak didik, agar dapat merealisasikan bakatnya dan dapat mengembangkan taraf hidup dalam masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan ditetapkan dapat tercapai. Sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.